Jenderal tarik bapau. Melihat di dalam adalah sayuran. Bahkan bau juga tidak enak. Tapi tentara masih makan seperti biasa. Jenderal langsung merasa tidak senang. Langsung panggil koki datang. Tentara di sini makan daging berapa kali sehari? Apakah ada telur dan makanan yang lain? Kau melihat dia buat apa? Maaf, Jenderal. Daging di sini sangat dikit. Kami hanya makan makanan kaleng. Apa ini? Pemimpin duduk di sebelah merasa malu. Tapi pada saat ini, pemimpin tahu Jenderal datang ke sini. Semua sudah bersiap. Kau tenang saja. Saya sudah suruh yang lain buat dapur kecil. Pemimpin kau sangat pintar. Rencana ini sangat teliti. Waktu ini Jenderal datang. Bukan 1 atau 2 kali. Saya juga telah kumpul banyak pengalaman. Tapi yang membuat pemimpin tidak tahu adalah, kali ini Jenderal datang. Telah jadi masalah. Semua pengalaman dia tentu saja tidak berguna. Melihat Jenderal berkeliling. Tidak istirahat sama sekali. Masuk ke dalam dapur. Periksa semua koki yang sedang masak. Ketika Jenderal masuk ke dalam, koki sedang buat kue. Ternyata siang ini makan bapau. Jenderal, hari ini kita makan bapau. Jenderal ingin pergi. Tiba-tiba omong sesuatu. Karena saya datang jadi kalian baru ganti menu ya. Maaf Jenderal, bukan seperti itu. Makanan tiap hari adalah bapau. Lalu, Jenderal ingin melihat daging di pulau. Kepala koki langsung lapor. Angin di sini sangat kencang. Tidak bisa tumbuhkan sayuran. Hanya bisa kirim pakai perahu. Tapi bisa buat daging. Kapten mendengar itu sangat senang. Jadi ingin cek semua. Lalu datang ke kandang babi. Jenderal diam. Melihat ada yang salah. Babi ini sudah berapa lama di sini? Jenderal, mereka di sini sudah hampir 1 tahun. Sudah 1 tahun. Kenapa babi masih kecil seperti ini? Biasanya babi makan apa? Maaf Jenderal. Mereka makan makanan sisanya. Dan air minum dari air cuci beras. Sedih melihatnya. Apakah mereka tidak cocok di pulau ini? Mungkin seperti itu. Jenderal jangan khawatir. Lalu berjalan di pulau. Dan saat ini, pemimpin tahu Jenderal datang. Siapa orang itu? Adalah Jenderal Duk Hoai. Jenderal? Pemimpin kaget. Dia berpikir orang datang adalah Duk Hoai terkenal. Semua kata-kata banner saya suruh kau siapin. Kenapa belum digantung? Maaf karena saat dia datang kita sedang latihan. Jadi kami belum sempat buat gantung yang itu. Kenapa hanya masalah kecil kau juga tidak bisa melakukannya? Pemimpin bilang sekarang bukan waktu untuk salahkan orang lain. Dia mencari Jenderal. Langsung minta maaf. Bao Toan, pemimpin penjaga pantai. Karena ada urusan penting makanya telat datang, maafkan saya. Tapi Jenderal tidak peduli. Dia hanya ingin tahu. Apakah pemimpin ini bisa kerja apa gak? Kau 1 tahun naik ke darat berapa kali? Kalau sedang butuh akan sering pergi. Tapi kalau tidak akan jarang naik ke darat. Kemungkinan naik ke darat 2 kali. Jadi di sini ada berapa tentara? Ada berapa orang? Ada berapa orang di desa? Tingkat budaya mereka? Berapa rata-ratanya? Jenderal terus bertanya. Membuat dia menjadi bingung. Otak punya pemimpin terus memutar. Tapi tidak bisa jawab apa. Siapa ayah kau? Trin Vin Duong. Dan ibu kamu? Tuci, Jenderal. Masih mendingan. Kau masih ingat nama orang tua kau? Pemimpin hanya bisa diam. Tapi muka Jenderal tidak berubah. Melihat sudah waktu makan siang. Pemimpin antar Jenderal pulang makan. Tapi Jenderal merasa di sana jauh. Dapur di sini bersih. Pemimpin melihat situasi buruk. Langsung jelasin. Tapi di darat sudah siapkan semua. Tapi Jenderal tidak kasih dia kesempatan. Dan bilang ingin makan di sini.
Jenderal pergi ke kantin. Fotografer sudah muncul. Pemimpin bilang apakah suruh koki membuat makanan yang ringan. Tapi jenderal sangat lembut hati. Makan bakpao juga tidak apa-apa. Tapi dia melihat isi bakpao. Melihat dalam hanya sayuran. Semua tentara di samping makan seperti biasa. Tapi jenderal sangat marah. Panggil pemimpin bicara sama dia. Tahu di mana ini? Ini adalah tempat ada banyak penjahat Jepang. Kau adalah pemimpin penjaga laut ini. 1. Tidak tahu orang di sini hidup gimana. 2. Tidak tahu malu bangsa. Semua pikiran dia tetekan ke jenderal. Hanya cari trik untuk tidak hilang muka. Kau merasa kau cocok dengan posisi ini? Tidak, jenderal. Jika sedang masa perang dunia, saya akan langsung pecat kau. Jenderal marah terus berkata.